Halo semua. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang induksi matematika itu pada bangku SMA. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali seperti apa itu induksi matematika. Nah, sebelum ke induksi matematika, kalian waktu belajar logika dan teori himpunan sudah belajar macam-macam metode pembuktian. Apa saja? Nah, ada pembuktian langsung, yaitu modus ponen, modus tolen, dan modus silogisme. Kemudian ada pembuktian tidak langsung, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Nah, modus ponen itu yang seperti apa? Oke, yang pertama modus ponen itu jika ada pernyataan P maka Q, kemudian ada pernyataan P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, itu yang dinamakan dengan modus ponen. Kemudian yang kedua, modus tolen itu apa? Jika P, maka Q, kemudian ada lingkaran Q, hasilnya adalah lingkaran P. Kemudian yang ketiga, yaitu dinamakan silogisme. Jika P, maka Q, kemudian ada premis kedua Q, maka R, maka kesimpulannya P, maka R. Lalu selanjutnya, untuk pembuktian tidak langsung, yang pertama ada kontraposisi. Kontraposisi itu seperti apa? Jika pernyataan awalnya itu adalah jika P maka Q, nah kontra itu berarti negasinya, kemudian posisinya juga ditukar. Maka nanti kesimpulannya lingkaran Q, maka lingkaran P. Tuh. Lalu ada istilah lain yaitu kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi itu apa? Nah, jika P maka Q itu sebuah pernyataan yang benar, lalu nanti dimisalkan kalau misalnya negasi Q itu salah, maka nanti negasi P itu juga salah. Nah, gitu ya. Itu mengingat kembali kemarin macam-macam pembuktian pada mata kuliah logika dan teori himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah sebuah alat atau cara yang berguna untuk membuktikan keabsahan suatu teorema atau pernyataan matematika berkenaan dengan bilangan bulat atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Jadi ingat bahwa semesta pembicaranya ini adalah bilangan asli. Kemarin kan sudah belajar ya, natural number atau bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kemudian ada prinsip dari induksi matematika, yaitu sebuah himpunan bilangan positif yang berisi bilangan bulat 1, yang jika mempunyai bilangan bulat K, maka akan juga berisi bilangan K ditambah 1, yang juga himpunan seluruh bilangan bulat positif. Jadi kalau ada bilangan bulat 1, lalu juga ada bilangan bulat K, maka himpunan itu berisi juga bilangan K tambah 1. Otomatis nanti akan membentuk seluruh bilangan bulat positif. Nah, sebagai contoh, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 ditambah titik-titik dan seterusnya ditambah N sampai N sama dengan 1/2N kali N ditambah 1 untuk setiap bilangan asli N. Jadi kita akan membuktikan ini. Pernyataan ini menggunakan induksi matematika. Nah, pertama pertanyaannya adalah apakah berlaku untuk N sama dengan 1, 2, dan 3? Nah, kita bisa mengecek dulu. Kalau 1 berlaku enggak? Oke. Kalau 1, N-nya 1 kan berarti sukunya hanya ini. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai di sini ya. Untuk N sama dengan 1. Berarti kan sukunya hanya 1. 1 itu sama dengan setengah kali 1
kali 1 tambah 1. Nah, yang ini yang ruas kanan setengah kali 1 kali 2. Nah, ini bisa dikanselasi. Maka 1 sama dengan 1. Benar ya. Kemudian untuk N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2, maka yang ruas kiri kan 1 tambah 2. Yang ruas kanan setengah kali 2 kali 2 tambah 1. Nah, ini 3 sama dengan setengah kali 2 kali 3. Nah, ini dikanselasi, maka diperoleh 3 sama dengan 3. Benar. Nah, kemudian cek untuk N sama dengan 3. Kalau untuk N sama dengan 3 gimana? Berarti ruas kirinya 1 tambah 2 tambah 3. Ruas kanannya setengah kali 3 kali 3 tambah 1. Nah, yang sebelah sini yang ruas kiri menjadi 6 sama dengan ruas kanannya setengah kali 3 kali 4. Jadinya 6 juga kan? Nah, ini bisa dicoret 2 berarti 6 sama dengan 6. Berarti benar ya. Oke. Nah, memang sudah dicek bahwa untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3 itu benar. Tapi apakah dengan memberikan beberapa contoh dan diperoleh pernyataan yang benar sudah membuktikan pernyataan tersebut? Padahal soalnya adalah untuk setiap bilangan asli N, maka sebenarnya belum cukup hanya mengambil 3 contoh. Lalu harus bagaimana? Kalau tidak cukup, nah, kita bisa melakukan pembuktian. Nah, pembuktian pertama yaitu memandang ruas kiri sebagai deret aritmatika dengan suku pertama 1 dan selisih atau bedanya itu 1. Maka jumlah deret aritmatika itu bisa kita gunakan rumus SN. Masih ingat rumus SN apa? Setengah N U1 ditambah UN. Atau setengah N kali 2A ditambah N kurang 1B. Nah, sekarang kita substitusikan rumus tersebut dengan soalnya. Nah, kita tahu bahwa U1 suku pertamanya adalah 1, dan UN suku terakhirnya adalah N. Berarti rumusnya menjadi apa? Setengah kali N, U1-nya 1, UN-nya N. Nah, ini belum sama persis. Nah, karena pada penjumlahan berlaku sifat komutatif, maka boleh kita tulis sebagai setengah N kali N ditambah 1. Maka sudah terbukti benar. Nah, sudah sama. Gitu ya. Kemudian ada cara lain, yaitu dengan induksi matematika. Langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, memisalkan PN. Misalkan PN adalah suatu proposisi yang akan dibuktikan kebenarannya untuk setiap bilangan asli N. Langkah pembuktiannya sebagai berikut. Langkah 1, ditunjukkan bahwa P1 benar. Jadi wajib ini langkah pertama kita harus menunjukkan P1 benar. Kemudian langkah kedua, diasumsikan bahwa PK benar untuk setiap bilangan asli K dan ditunjukkan bahwa PK ditambah 1 itu benar. Langkah 1 adalah langkah basis atau dasar dalam induksi, sedangkan langkah 2 disebut langkah induksi gitu. Nah, langsung kita praktekkan. Tadi contoh pertama, Contoh pertama apa? Buktikan bahwa berarti kita punya PN atau pernyataan yang akan dibuktikan. PN-nya apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N itu hasilnya adalah setengah N kali N ditambah 1.
Berarti kita harus membuktikannya dengan 2 langkah. Langkah pertama itu disebut P1. Berarti apa? P1 itu untuk N sama dengan 1. Nah, P1-nya apa? Berarti ruas kiri ini adalah 1, kemudian ruas kanannya N-nya adalah 1. 1 sama dengan setengah kali 1 kali 1 tambah 1. Nah, ini 1 sama dengan setengah kali 1 kali 2. Jadi ini dikanselasi, 1 sama dengan 1. Ini benar. Nah, kalau langkah 1 benar, kita bisa melanjutkan ke langkah 2. Tapi kalau langkah 1 itu salah, maka tidak terbukti bahwa pernyataan PN itu benar untuk setiap bilangan asli N. Kemudian langkah kedua, yaitu diasumsikan bahwa PK benar untuk K-nya apa? K-nya anggota bilangan asli. Nah, PK-nya perlu dituliskan. PK-nya apa? Nah, PK-nya berarti pernyataan ini dituliskan dalam bentuk K. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai K itu hasilnya adalah setengah kali K kali K tambah 1. Nah, lalu akan dibuktikan apa? PK plus 1 benar. Sorry. Akan dibuktikan P, K, tambah 1, ini benar. Oke, membuktikannya gimana? Nah, kita tuliskan juga PK plus 1-nya itu apa? Ini PK ya, sorry. PK ditambah 1. Berarti 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik sampai K ditambah 1. Hasilnya adalah setengah kali K ditambah 1 kali K ditambah 1 ditambah 1. Ya, jadi pernyataan PK ini, PK plus 1 itu harus dituliskan terlebih dahulu. Lalu untuk membuktikannya gimana? Untuk membuktikannya, kita bisa mulai dari ruas kiri, akan dibawa ke ruas kanan. Jadi kita tulis dulu yang ruas sebelah kiri. Jadi bukti ke kanan ya ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai K ditambah 1. Nah, kita akan membuktikan itu. Coba kita lihat. Sebelum K ditambah 1 itu ada apa? Ada K kan tentu, maka kita boleh menuliskan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K ditambah K tambah 1. Nah, lalu ini kita tahu bahwa 1
tambah 2, tambah 3 sampai K itu hasilnya berapa? Ini kan hasilnya. Hasilnya ini loh. Setengah K tambah K kali K tambah 1. Maka hasilnya ini adalah setengah K kali K tambah 1. Lalu masih ditambah lagi dengan K tambah 1. Nah, di sini kita bisa mengoperasikan setengah K kali K tambah 1 ditambah K tambah 1. Nah, kita bisa mengeluarkan faktor K tambah 1. Karena sama-sama kan. Maka yang depan ini tinggal setengah K, yang belakang itu 1. Nah, tapi bentuknya itu belum sama persis dengan yang akan dibuktikan. Maka kita bisa memanipulasi atau setengahnya dikeluarkan. Kalau setengahnya dikeluarkan kan menjadi K plus 1 kali setengah kali K tambah 2. Kenapa 2? Karena kan ini setengahnya sudah keluar. Berarti yang suku kedua ini harus dikalikan dengan 2 supaya hasilnya 1. Nah, coba kita susun setengahnya di paling depan. Kita bisa menggunakan sifat komutatif di sana. Berarti setengah kali K tambah 1. Kemudian K tambah 2 bisa saya tulis sebagai K tambah 1 tambah 1. Boleh kan? Nah, ini bentuknya sudah sama persis. Sehingga sudah terbukti. Atau sudah benar. Nah, harusnya di bawahnya kita tulis kesimpulan. Maka setelah langkah ini, harusnya ada kesimpulan ya. Saya tulis di sebelah sini. Nah, kesimpulannya apa? Jadi PN benar untuk N anggota bilangan asli. Itu. Menulisnya seperti itu ya. Jadi ada langkah PN yang harus diperhatikan di sini. Ada langkah 1 PN itu untuk N-nya 1, kemudian langkah 2 yaitu asumsikan dulu PK benar, baru akan dibuktikan. Jadi pertama harus diasumsikan. Kalau diasumsikan kan tidak perlu dibuktikan, lalu baru proses pembuktian. Nah, yang menantang biasanya di proses ini. Bagaimana kita bisa mencari solusinya. Jadi model kita di apa? Model kita di PK ini. Karena sudah ada asumsi benar, maka ini bisa kita gunakan untuk memanipulasi pembuktian PK tambah 1. Gitu. Kemudian di sini ada soal latihan, silahkan dicoba dikerjakan ya. Hitunglah 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 2N dikurang 1. Nah, ini belum ada hasilnya. Kalian diminta menentukan hasilnya sama dengan apa, baru membuktikannya dengan induksi matematika. Oke, terima kasih sudah melihat penjelasan ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke.